Nah itu selama 2 tahun setiap malam Jumat ketemu. Ketemu enggak cuma malam Jumat. Kalau malam Jumat saya enggak berani tidur. Jadi setiap malam Jumat saya harus tempat cari ibadah, mau masjid, mau gereja. Dia hadir, tapi ketika masuk tempat ibadah itu berubah jadi yang noni. Tapi kita di luar dia nemuin saya aslinya. Sampai saya itu dibilang stres gila ngomong sendiri. Kalau tega kawan di penjara nggak apa-apa Wal. Kaget, girang, tumpuan uang itu di sisa ruangan yang 2 meter yang di sisa sana kosong itu untuk uang itu man. Saya tidur di uang itu, saya peluk dan memang nyata uang. Dia bilang, Raden percuma mau pergi kemana, saya akan selalu ikut. Sampai saat ini masih? Iya masih. Kapan terakhir ada bisikan-bisikan? Baru aja. Dan ternyata di Kalimantan juga ada pesugihan ya? Ada. Di tepi hutan berbatas goib, tersingkap tabir yang tersulam lirih. Tentang sebuah perjanjian 2 alam. Dari ritual pesugihan menikahi peri. Uang mengalir, harta berlimpah ruah. Namun jiwa terikat pada kasih yang tiada. Perkawinan makhluk beda dunia ini. Dijalani oleh Bang Ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Sobat, hari ini kembali Mang E dan tim berkunjung ke tempat sobat untuk mengantarkan kisah yang baru. Ada narsum namanya Bang Ben. Yang Ben. ini spesial nih Bang Ben. Jauh-jauh dari Kaltim ya Bang Ben ya? Tapi nggak mau disebutkan kotanya. Jauh-jauh ke Malam Mencekam hanya untuk berkisah, bercerita pengalamannya ya di tahun 2018. 2018. Betul ya Bang Ben ya? Betul. Ini kisahnya jadi terpaksa Bang Ben harus melakukan pesugihan. Betul. Demi menyelamatkan anak buahnya katanya begitu. Waduh luar biasa ya pengorbanannya. Dari Kaltim sengaja ke MM. Sengaja. Jadi sudah hubungi admin duluan ya? Ya. Lewat mana? IG atau Facebook? Awalnya IG, Facebook nggak masuk-masuk Mang. Jadi telepon langsung? Waktu jalan ketemu seseorang yang pakai baju MM, saya. Waktu di Kaltim itu? Ya waktu di Kaltim saya iniin baru kenalan ke Jawa, ya janjian diantar kemari. Oh luar biasa ya. Jadi dikasih tahu nomornya? Ya. Nomor telepon admin ya. Dan beliau ngantar, bersedia ngantar gitu. Oke, jadi gitu. Beruntung sekali ya bisa dipercepat nih ketemunya. Baik, sobat jangan kemana-mana, ini kisahnya mendalam banget ya. Perjuangan dari Bang Ben demi menyelamatkan anak buahnya ini. Sampai ke jalan yang ya istilahnya jalan gelap gitu. Ya. Kok Bang Ben bisa sampai segitunya Bang Ben? Ya karena mereka terancam untuk di penjara gitu Bang. Dan saya juga sebagai atasannya pasti beban moral. Ini kasus apa? Boleh tahu nggak? Fraud, pemakaian Fraud, ya fraud. Oke baik. Sekarang aktivitas apa nih Bang Ben? Saat ini ngurus proyek aja Bang. Masih proyek ya? Ya proyek konstruksi. Jadi nanti setelah dari MM langsung pulang lagi nih? Langsung pulang rencana 2 hari lagi. Waduh luar karena biasa. Harus singgah di tempat lain. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mau berbagi pengalaman di Malam Mencekam. Siap. Jadi sobat, Bang Ben harus memakai masker karena alasan tertentu ya. Ya. Alasan tepatnya apa Bang Ben? Kenapa harus pakai ini? Ada yang terkait ya? Jadi kisah yang mau saya sampaikan ini menyangkut nama-nama tertentu yang memang harus dilindungi privasinya. Sobat jangan kemana-mana, jangan skip videonya. Mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faidin. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Bang Ben.
Ceritanya begini, Mang. Pada tahun 2018, saat itu saya bekerja di sebuah perusahaan finance, pembiayaan. Jadi pembiayaan mobil, alat berat, dan sebagainya. Bahkan termasuk kapal juga bisa. Masih ada finance sampai sekarang? Tutup. Udah nggak ada ya? Ya, kalau masih ada, nggak akan terjadi cerita ini, gitu, kisah ini. Pas kebetulan ada pandemi ya, pandemi, perusahaan yang kami tempat bekerja mengalami goncang hingga harus mengalami pengurangan karyawan. Singkat cerita, di 2 bulan sebelum awal tahun baru saya diberi surat dari pusat, saya harus berangkat ke Jakarta untuk rakor pertanggungjawaban akhir tahun, sekaligus pertanggungjawaban selama saya menjabat 5 tahun sebagai kepala cabang. Nah, kebetulan saat itu saya kepala cabangnya. Ya, saya untuk merekrut untuk jabatan-jabatan yang krusial, ya saya harus memilih orang-orang yang saya percaya. Nah, salah satunya 3 jabatan penting sebagai staf saya, ya saya pilih kawan-kawan saya memang mumpuni di bidang tersebut. Yang pertama Woto, yang kedua Samsul, yang ketiga Nanang. Awalnya berjalan bagus gitu ya. Begitu sudah di akhir tahun menjelang tutup, barulah semuanya itu terungkap gitu, terbongkar. Nah, 2 hari saya sebelum berangkat ke Jakarta yang tadi untuk rakor, ada berita bahwa akan ada tim audit lengkap, termasuk pengacara. Nah, di situ saya kaget. Kok audit bawa pengacara? Saya bilang. Ya udah ditunggu aja, saya bilang gitu. Nah, pada saat ada berita tersebut, 2-3 staf saya ini, yang 2 kok gelisah. Nggak enak sudah bawaannya. Udah lambat masuk kantor, udah gini. Padahal sudah disampaikan bahwa akan ada pesangon. Minimal itu 250 juta pesangonnya, nggak main-main. Minimal, belum yang insentif-insentif dan sebagainya. Biasa sampai 500 sampai 800 lah saat itu. Tapi yang 2 ini tetap nggak antusias menyambut berita itu. Yang 2 orang ini, ya saya namanya kawan ya baik ya. Selama ini nggak ada masalah ya, jadi saya nggak ada kecurigaan di situ. Singkat cerita datang audit, anehnya lagi, kok telepon dari pusat nih ngubungin saya, Pak itu tim audit udah nyampe di kota tempat saya ini, udah berada di hotel, salah satu hotel bintang 5. Saya tambah kaget lagi. Biasanya audit tahunan itu yang mempersiapkan segala sesuatunya kan kami, cabang, tiket pesawat dan sebagainya. Kok ini tiba-tiba udah langsung sampai aja di kota saya itu. Nah, saya semakin bingung. Ya udah, malamnya saya samperin ke hotel dengan berita bahwa saya di saat itu dibilang ada manipulasi data. Yang namanya kita beri data kan disinkronkan data, barangkali ada kejanggalan di situ. Dan audit itu lengkap sampai pengacara terkenal ada di situ. Singkat cerita, bila kata tim audit, kepala auditnya, besok pagi akan ada apel dan harus lengkap. Terjadilah apel pagi, ternyata staf saya 3 orang, yang 2 orang ini nggak hadir. Yang gelisah itu. Nah, saya semakin bingung. Jam 12 nggak hadir. Sudah tutup apel. Jam 4 sore saya lagi, karena sibuk ya makan siang sampai sore itu. Jam 4 sore dengar berita kebocoran sebesar sekitar 1,8 sampai 2 M. Ya, saya bingung. Sudah saya dipanggil, data disinkronkan. Ya, saya langsung aja, wah ini kan yang kebocorannya di divisi ini. Yang namanya Woto kena 1,4 M fraudnya. Yang Samsul kena 800. Sampai saya akhirnya kalau orang Kalimantan bilang dikata-katain lah ya. Dikata-katain yang nggak ada prajurit yang konyol, kalau jenderalnya kamu konyol kata dia. Bisa sampai sebanyak itu kebocoran. Oke.
Itu Bang Ben nggak tahu sama sekali ya? Nggak tahu sama sekali, karena terjadi mereka untuk melakukan itu di pos yang memang untuk menjangkaunya itu harus pakai speed, untuk mengirim unit itu harus pakai ini kapal klotok kalau orang ke sana bilang, kapal kayu yang hanya muat mobil 1 atau 2 untuk ngantar unit ke lokasi tersebut, tidak pedalaman. Jadi staf saya ini, kawan saya ini bermainnya di sana. Jadi saya di luar kontrol, karena saya juga nggak pernah. Salahnya saya nggak pernah ke sana, nggak pernah ke daerah tersebut. Hanya ada pos di sana. Ketahuan 2 hari sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya udah di ultimatum. Kami kasih waktu 2 hari sampai 4 hari. 2 staf ini harus segera menghadap, mempertanggungjawabkan fraudnya. Jika 2 hari tidak menghadap, ya harus tentu diproses hukum. Dan ternyata mereka udah tahu. Singkat cerita saya hubungin, nggak bisa. Ternyata yang foto ini ngubungin saya duluan. Bilang nelpon, Wal di mana? Masih di kantor. Wal, kawalah kena betamuan sore, ye ibah kantor. Kawa aja. Maksudnya nanti pulang kantor bisa nggak ketemuan? Ada yang penting mau disampaikan gitu. Singkat cerita saya pulang dari kantor ketemuan. Ternyata si Woto yang nemuin bukan saya, Samsulnya, gitu. Si Woto ini posisi di mana? Saya bilang, dia sembunyi. Dia bilang karena ketakutan. Nah, di Kaltim itu ada, di tempat kota kami itu ada goa, yang memang goanya keramat sakral, nggak sembarang orang berani masuk. Kawan satu ini sembunyi di dalam goa itu supaya selamat kata dia, karena ketakutan ditangkap. Nah, seperti itu. Akhirnya kami datangin ke goa. Dia cerita, tolong selamatkanlah, bilangnya. Ini aku pertanggungjawabkan ya. Kalau dengan kayak mana pertanggungjawabkan segitu banyak? Saya bilang ya. Ekspresi saya saat itu marah, emosi, langsung saya tampar. Gitu. Namanya tampar bolak-balik. Ya, marah bener saya. Nah, si Samsul ini juga bilang, saya juga mau ikut sembunyi di goa. Kalau kayak gini caranya, kata dia. Terus sayanya mau gimana, saya bilang. Waktu diberi 2 hari. Saya 2 hari lagi harus ke Jakarta, rakor. Itu selama 15 hari. Udah lunas kalian, saya bilang. Nah, si Nanang ini datang dengan yang satunya ini yang tanpa beban, karena memang dia orang jujur ya. Udah tenang aja, ada solusi. Ada ibu angkatku bisa bantu, kata dia. Di mana? Di seberang. Di seberang itu jauh. Kesananya harus pakai ferry. Setelah pakai ferry nyebrang lagi pakai speed gitu. Jadi perjalanan biasa 1 malam. Maksudnya ke tempat apa ini? Ibu angkatnya yang bisa ngasih solusi soal uang itu. Jadi Nanang bilang bahasa sana, udah tenang aja Wal, ada solusi. Ibu angkatku kawa bantu ya. Kalau duit segitu aja ya. Semua setuju itu? Ya pada akhirnya harus setuju. Sampai saya juga setuju. Ya sudah berangkat pakai mobil. Tapi si Nanang bilang, enggak bisa. Ya, kamu harus umpat ya. Kamu harus ikut. 2 hari saya berangkat, gimana ceritanya? Kita dari sini langsung berangkat, pagi nyampe, sudah. Besoknya itu bisa cair uangnya kata dia. Wah hebatnya ibu mulai banyak duit banyak kata dia. Ya sudah. Berangkat, singkat cerita berangkat. Nah ternyata Nanang ini mungkin sudah mempersiapkan, udah cerita sama ibu angkatnya ini Mang. Ya udah, oke, saya ngantar karena saya kepala cabang waktu itu yang punya inventaris mobil cuma saya. Kalau mereka kan pakai mobil harus jam kerja. Ya sudah kami berangkat pakai mobil saya nyebrang. Jika kita sampai berangkat itu jam 8 malam sampai sana sekitar jam 6 pagi. Jam 8 pagi baru ketemu sama ibu angkatnya. Nah saya jadi bingungnya lagi ngelihat suasana pagi di tempat ini. Ini benaran kah miliaran ini ibu angkatmu punya duit, saya bilang. Bujur katanya. Rumahnya gubuk, kanan kirinya ladang, ya nggak layak lah Mang. Masa iya? Saya bilang gitu. Iya, ibu angkatku itu di Panggung ada rumah besarnya kata dia. Ya memang benar kalau di wilayah Panggung ya rumah mewah. Untuk sekelas daerah situ tapi rumah Panggung yang ulin semua gitu Mang. Singkat cerita dipersilahkan masuk. Si Nanang udah
mempersiapkan segalanya. Ya sudah, mana yang mau ritual nih? Apa gerang nih ya kok? Maksudnya tuh apaan ini gitu salah orang sini. Ya, ritual apaan ritual bilang. Sudah, ya kamu tahu beres saja ya. Jadi saksi. Ternyata di situ ritualnya ya ritual pesugihan. Mereka mengadakan ritual, saya udah nyantai aja yang di depan kayak gazebo tapi bambu campur kayu bangunannya, atapnya daun, sudah saya di situ aja nunggu. Sekitar jam 9 itu. Mereka di samping gubuk itu ada pemandian. Nah, karena pemandiannya itu saya mau tahu mandi ya udah saya ikut nyaksiin gitu mandi. Ternyata mandinya itu drum tapi dia terbuat dari kayu. Yang waktu awal satu langsung masuk, yang ada terus bunga-bunga apa segala, baunya harum yang saya rasakan tuh masuk. Itu sekitar berapa menit lah, nggak sampai 15 menit, keluar, langsung ganti yang satu lagi, si Samsul masuk. Sekitar 30 menit mereka ritual, Nanang manggil saya. Kawan, kamu dipanggil ibu. Ibu siapa? Ibu Dewi ini, ibu angkat saya, bilang. Begitu saya masuk, Ibu Dewi ini bicaranya udah bukan perempuan gitu, Mang. Udah kayak bicara kakek-kakek, laki-laki, manggil saya, bilang. Ikam bilangnya. Ikam yang cocok. Ikam yang mau gitu. Maksudnya apa maksudnya nih? Saya bilang gitu. Maksudnya kamu yang dimau, kamu yang cocok, bilang. Tapi Ibu Dewi ini pejam mata, kalau dia buka mata, ini putih semua. Bu Dewi yang ini ternyata kan kata Nanang ini dipanggil ibu. Ibu siapa? Saya bilang di awal tadi, Mang. Ibu Dewi. Oh, ibu angkatnya Dewi namanya. Saya baru tahu gitu. Ya sudah di gini bagai suara datuk-datuk, kalau saya bilang datuk. Duduk saya di depannya. Yang lain nggak cocok? Belum, itu saya belum tahu, saya nggak ngerti itu, Mang. Kam harus ya. Setelah itu saya mau jawab udah hilang, kayak ibu kayak gimana ya, gerakannya gimana gitu, hilang, langsung kembali lagi ke Ibu Dewi asli. Langsung, nah Ikam Bang yang terpilih, langsung ngomong gitu, Mang. Maksudnya apa Bu? Ya, ini ritualnya nikah gaib, pesugihan. Yang dua ini nggak terpilih. Kenapa bisa, Bu? Yang punya hajat kan mereka, kenapa jadi saya? Dia bilang gitu. Ya karena kamu yang bersih, nggak ada ambisi, nggak ada pikiran macam-macam, dan apa namanya itu, hari kamu lahir cocok. Mereka enggak. Nah, jadi kamu yang dipilih sama putri. Rumit, Mang, di situ. Saya bilang, saya nggak bisa, Bu. Saya bilang nggak bisa. Nah, kawan ini menangis. Kalau tega kawan di penjara nggak apa-apa, Wal. Saya nggak mau. Saya bilang oke. Saya tanya risikonya apa, tumbal apa enggak, dan ternyata enggak. Kata Ibu Dewi nih, yang namanya nikah nggak ada tumbal, nggak ada syarat, tapi akad nikah ya. Beneran, Bu? Iya. Terus ritualnya gimana? Besok malam kembali lagi. Hari ini pulang dulu. Gak cerita, kami cari penginapan di warga setempat, kami nginep di situ. Yaudah besok malam maghrib kami nyampe lagi di situ, istirahat jam 8 ritual. Ya, saya bilang saya nggak mandi, enggak, karena memang kamu udah dipilih lawan putri, maksudnya sama putri itu. Sekaligus saya tanya, putri ini siapa? Putri ini bidadari. Terus kaitannya dengan dapat uang miliaran gimana, Bu? Ya nanti kamu nikah dulu. Ya kan, setelah nikah uang itu akan ada sesuai kemauan kamu gitu. Saya nanya, ini bukan kuntilanak kan? Bukan, ini putri, kata dia, Bu. Ya, oke, nanti jam 11 malam masuk, kamu ritual nikah. Jadi saya ini nggak seolah-olah itu, saya nggak panjang pikiran saya itu, Mang. Saya fokus, saya mau kawan ini masalah selesai dengan pertanyaan saya, nggak ada tumbal, karena kan bahasanya pesugihan kan. Di situ lanjut ke cerita jam 11 masuk. Jadi ritualnya bukan di gubuk itu, ternyata rumah panjang yang di
bicarakan di awal. Di situ ada kamar tengah, ukurannya 4x6, posisi ranjangnya 2x2 di ujung, baru persyaratan udah lengkap yang saya nggak ngikutin dari awal. Dan saya dirias kayak pengantin adat Kalimantan gitu. Sudah suruh nunggu di dalam, kata ibu itu, nanti yang nikahkan Datuk Kang, bilang. Datuk Kang tuh siapa? Datuk Kang tuh kayaknya Putri. Itu yang akan jadi wali nikahnya gitu, Mak. Nah, saya duduk di situ, saya lihat kok semuanya ranjang di sebelah sana, ini di sebelah sini, ruangan yang di sebelah sisi kiri kosong gitu, Mak. Ini buat apa, saya bilang. Nah, saya berpikir kalau nanti memang benar saya jadi nikah dan nyata nikah nih, saya rombak nih ruangan nanti, enggak kayak gini, saya bilang gitu. Singkat cerita, sekitar jam 12 lewat, belum nggak sampai setengah 1, ibu masuk, sudah siap-siap. Saya bilang tunggu dulu, jangan kayak beli kucing dalam karung istilahnya, saya yang mau saya nikah ini gimana orangnya. Ya sudah, singkat cerita saya diiniin, dibuka ke apanya, udah bukaannya dulu, penglihatanmu, lihat calonmu. Saya suruh pejam mata, ada mantra yang dibaca, saya baca, saya ngeliat, ya memang luar biasa cantik gitu, bidadari. Wah, saya bilang, kalau ini Bu mau, saya bilang. Kalau modelnya begini mau Bu, bilang saya. Ya sudah. Nah, dari situ sudah saya ngalir aja. Ya seakan-akan ya saya pelakunya, saya butuh uangnya, begitu akhirnya, Mang. Ya sudah, persiapkan diri, nanti sebentar Datuk datang, setelah Datuk datang, Bu keluar. Nanti Nanang yang akan jadi saksi nikahnya. Ya sudah Bu, ibunya keluar, ada suara itu belum pernah saya dengar. Kayak suara jeritan, kayak suara istilahnya kayak di suatu tempat semacam kegiatan tambang begitu, kayak semacam kerja paksa gitu. Ya udah, sekitar berapa menit saya dengar hilang. Gak lama ibu masuk, ibu ini ritual baca, hadir ke dalam tubuh ibu itu, Datuk Kang itu. Setelah hadir, saya diiniin mata, diusap begini, saya suruh buka mata, ada sosok Datuk dengan pakaian adat, memperkenalkan diri, inilah Datuk, saya bilang, yang akan menikahkan nanti kamu dengan Putri. Oh siap, kenalan, sudah. Saya disuruh ibaratnya siap, duduk di sisi, anehnya kok saya sih di sisi kiri, Putri di sisi kanan. Saya bilang, Putrinya mana Bu? Nanti. Saya bilang, pokoknya setelah akad nikah, dia akan datang. Siap. 3 langkah nikahnya itu, ada sisi samanya nikah dengan manusia, ya akad, saya salaman, tapi bahasanya saya nggak ngerti, saya nggak kenal, cuman terakhir tuh bahasa sana, hendak terima selawasnya, kayak itu aja. Saya bilang terima, sudah terjadi. Saya suruh pejam mata, saya masih salaman begini, begitu buka mata, Datuk itu sudah nggak ada. Dan ibu menjelaskan, ya sudah, kamu sudah sah nikah, siap-siap jadi orang kaya. Malam ini kamu tidak bisa kemana-mana, kamu harus malam pengantin di kamar ini. Siap Bu. Namanya sudah penasaran tadi ngeliat. Nah sekitar jam 1, perasaan saya ketiduran, begitu saya melek mata, istri saya sudah ada dengan pakaian pengantin, dengan adat yang ada. Matanya biru dan ternyata dia memperkenalkan diri. Nah dia ini Putri dulu dari zaman Belanda dan dia noni-noni gitu kata dia. Terus saya bilang, kok bisa jadi putri, kok bisa jadi bidadari? Ya sekarang saya sudah sempurna jadi bidadari, kata dia. Dulu di zaman tahun enggak tahu berapa ratus dia sebut, saya lupa. Dia ini misionaris. Anaknya salah satu perdana menteri Belanda atau bagaimana, jadi suster. Tugasnya merawat kesehatan dan sosial.
entah dia jatuh cinta sama namanya Raden, tapi dari bangsa dia dari ini karena dia bangsawan, nggak bisa. Ya, akhirnya dua-duanya ditembak gitu, ditembak sininya. Jadi karena kekuatan cinta dia, kata dia cerita ini, dia sempurna. Jadilah peri tadi itu, putri. Gitu. Nah dia anehnya manggil saya Raden. Makanya saya milih Raden karena ada Raden di sini. Gitu. Raden itu siapa? Yaitu yang waktu saya cinta pertama saya dulu di jam waktu saat itu. Gitu. Lalu terus saya nanya, Radenmu kemana? Raden saya nggak bisa sempurna, bilangnya. Karena pada saat meninggal dia nggak ikhlas. Pada asal ditembak gitu loh. Saya bilang berarti kalian udah meninggal. Ya iya karena kan di sini judulnya Raden nikahi saya nikah gaib. Bilang. Tapi ini nyata dan hadir. Singkat cerita kami malam pengantin tuh. Jadi gini Mang, selama saya hidup belum pernah saya mengalami pengalaman dengan wanita di bumi ini. Istilahnya enaknya bahagianya itu malam pertama sama wanita itu luar biasa Mang. Nah luar biasanya itu ya karena apa ya, ya sempurna. Suhu badannya hangat biasa? Iya kayak manusia. Enggak dingin begitu? Enggak. Makanya saya bilang, saya seumur hidup saya saat itu, saya belum pernah ngalamin nikmatnya itu. Istilahnya berhubungan sama, berhubungan sama wanita. Yang seindah itu gitu. Beda. Dan sepertinya tuh apa yang saya mau tuh dia langsung ngeh gitu. Jadi singkat cerita saya nanya. Terus kaitannya nanti dengan uang itu, dengan yang katanya pesugihan gimana? Put bilang, jadi begini Raden, nanti besok pagi uang itu akan hadir sendiri kata dia. Karena saya udah mengabdi kata dia. Oh ya siap, saya ngantuk tidur dengan harapan besok pagi saya ya bisa lanjut ya kan. Ternyata begitu sekitar ada jam 5 apa jam 6 saya bangun udah nggak ada, saya cuma sendiri. Sudah saya bengong gitu, duduk sambil ingat-ingat kejadian malam. Begitu saya noleh ke sisi kiri, nah di situ puncaknya. Kaget, girang, tumpuan uang itu di ukuran ternyata sisa ruangan yang 2 meter yang di sisi sana kosong itu untuk uang itu Mas. Jadi uang itu lebarnya ke sini 2 meter, kesananya selebar ruangan 4 itu, kan ruangan 4 kali 6. 4 itu benar-benar full uang, terus kesininya 2 meter, naik ke atasnya tuh kurang 1 jengkal, nyentuh plafon. Hah? Nominal berapa itu? Saya nggak bayangin dan saya nggak ngerti berapa nominalnya. Langsung saya ibaratnya saking girangnya saya lihat uang itu merah dan merahnya 100 itu ribuan gitu? Iya, itu bener-bener nyata. Dan saya ambil, saya istilahnya bahasa saya hambur-hambur itu di ruangan, saya tidur di uang itu, saya peluk dan memang nyata uang. Teman-teman kemana? Teman-teman saya nggak ngerti pokoknya, saya udah di situ. Nggak lama ada ketok pintu. Pagi. Nah si Nanang, gimana Wal? Lagi tidur di atas duit, saya bilang. Bukalah pintu. Nah anehnya Mang, yang bisa masuk kamar itu cuma Nanang aja, yang saksi nikah saya sama ibu. Yang duanya nggak bisa, tapi bisa ngelihat. Saya ambil uang, saya pegangkan ke mereka, bisa mereka megang. Tapi begitu dia mau ngambil sendiri ini nggak gerak uang. Jadi ibu itu jelasin, yang bisa ngangkat uang dari kamar ini cuma Beng aja kata ibu. Ibu juga nggak bisa. Jadi uang ini mau dikasih siapa, serahkan siapa, ya udah terserah Beng aja. Kalau Beng misalkan serahkan nih nggak mau ngasih kamu kasusmu itu, ya udah nasibmu kata ibu.
dicandain kayak itu. Wah jangan juga kayak itu Pang Wal, bilang si Woto, jangan juga begitu maksudnya. Oke siap, tutup pintu, saya disuruh keluar, maksudnya tutup pintu dulu, kembaliin uang yang di luar harus masuk, Beng ikut ibu. Saya suruh mandi, ganti baju, ibunya bicara, Ibu Dewi. Udah ngopi tadi? Belum Bu, kan baru aja mandi. Oh iya, ngopinya kayak aja, maksudnya ngopinya nanti aja. Ada yang hendak ulun bicarain, disampaikan jar. Nah apa Bu bilang gini. Jadi uang itu bisa ikam ambil kapanpun, bahkan sekarang bisa dapat pulang. Siap, saya bilang. Masalah kawan terselesaikan Bu. Oh iya bentar Bu. Jadi ini saya nanti tiap malam Jumat terus ke sini Bu. Ya ndak lah kata ibu itu. Ikam bulik ke sana ke kota Ikam nukar rumah, siapin kamar khusus. Nah masuk akal nih, duit segini banyak ya. Ikam hendak nukar rumah semewah-mewahnya, kebeli. Ya. Yang mana Ikam hendak kebeli, ya maksudnya yang mana kamu mau kebeli. Ya. Siap Bu bilang. Tapi kamu siapkan kamar khusus, minimal itu ukurannya 4x6, lebih besar juga nggak apa-apa. Dan uang itu akan ada terus senilai sebanyak yang ada di sini setiap malam Jumat. Jadi uang itu kalau diperkirakan kasarnya berapa itu ya? Kira-kiranya? Nggak ngerti ya. Sampai sekarang saya nggak mikirin tuh nilainya berapa. Banyak lah kira-kira. Iya. Perasaan seneng lah. Begitu ya. Teman ibunya nyantai aja, senyum-senyum. Duduk dulu, harus ada yang bicarakan lagi, lanjut. Oh iya Bu, urusan rumah gampang. Itu yang pertama lah bilang ibunya. Yang kedua, kan kamu bisi bini, maksudnya kamu kan punya istri. Nah baru teringat saya punya istri. Nah itu gimana Bu? Ya nggak apa-apa. Bini Ikam tahu, Ikam nukar rumah harus tahu, nggak apa-apa. Tapi dia nggak boleh setiap malam Jumat tahu kamar itu buat apa. Tapi sebelum ritual malam Jumat nyambut istri si putri datang, istrimu yang harus nyiapin kamar itu. Istilahnya dia yang harus jadi melayani. Jadi Ikam kan dianggap sama putri kan radennya zaman saat itu, dia masih manusia. Nah dia putri. Nah saat itu yang jadi embannya si ini mirip istri saya, istri sah saya saat itu, saat 2018 ini kata dia. Jadi tapi istrimu jangan sampai tahu. Maksudnya Bu, jangan sampai tahu kalau kamu tuh ada pernikahan ini. Oh siap. Terus nanti gimana Bu kalau uang itu masih ada di kamar? Sementara dia sebelum saya malam Jumat kan pendek sekali waktunya, saya bilang. Ya nggak tahu gimana caranya, uang harus pindah kata dia kalau istrimu nggak mau lihat uang itu. Ah gampang saya bilang kan, mindahin uang nggak berat saya bilang. Yang berat itu karena uang yang nggak ada, saya bilang Bu. Oh ya. Terus lanjut Bu, yang ketiga, kamu harus punya anak lagi sama istri kamu satu. Tapi nanti ketika anakmu lahir umur 7 hari, itu diambil diminta sama putri. Mati, saya bilang langsung gitu. Ya iya jasadnya, ya memang gitu jasadnya kamu kubur, ininya diambil putri secara gaib. Nah di situ saya bilang, Bu nggak ada cara lain? Saya bilang, ya nggak ada. Ibu sudah janji loh nggak ada tumbal. Ini kan bukan tumbal ya, masa ibu bilang kan akad. Mati saya bilang. Sudah mati saya ini, saya bilang kan. Ini tetap tumbal Bu, karena jatuhnya saya harus punya anak lagi umur 7 hari diambil nyawa Bu. Ada opsi lain kata ibu. Opsinya gimana Bu? Ikam nikah lawan perawan ya. Perawan maksudnya Bu? Coba dengerin dulu, jangan cerewet kayak itu. Yang namanya saya ini kan ngejar terus emang. Gini, kamu nikah sama perawan, harus perawan kata dia. Ya terus saya tahu perawan enggaknya gimana? Yang kamu tunjuk itu akan sendirinya dipandu lawan putri kata dia, lawan bini Ikam. Bilang, oh ya siap saya bilang. Nikah sama perawan, judulnya harus segera punya anak. Umur 7 hari diambil anak saya.
Setelah habis nifas, baru istri perawan saya juga diambil. Dan itu 1 tahun kemudian harus terulang lagi 1 karena harus sepasang. Jadi saya harus nikah lagi sama perawan berikutnya dengan prosesi yang sama. Jadi itu udah lemes semua. Yang tadinya happy, tadinya apa, udah lupa tuh. Berat ya? Bukan berat lagi, umat duit juga lupa itu duit yang di kamar tuh, sudah tidak ingat lagi saya. Karena saya fokus, saya mau nyalain siapa? Bu, tadi saya tanya berapa kali, itu nggak ada tumbal loh. Iya kan ibu bilang memang nggak ada tumbal, tapi ini akad nikah. Akadnya seperti itu. Likam tadi nih akad sama lawan datuk gimana? Yang ulun gak ada tahu bahasanya kayak apa bu aja, dengan keras marah gitu loh, mau emosi sama ibu itu. Coba laki-laki saya hajar itu. Maksudnya pas akad nikah itu saya nggak tahu bahasanya, bahasa mana. Cuman yang saya tahu, saya terima aja nikahnya. Ya bukan salah ibu, kata dia. Kenapa sebelum nikah kamu udah minta sama tukangnya untuk terjemah? Jadi saya bilang mati, terjebak saya sudah ini. Jadi cuman teman-teman yang kasus ini mang, gak ada apa-apa walai, opsi kedua aja. Kan kenalnya nikahnya belum lama, jadi belum cinta-cinta amat. Langsung pakai bahasa kasar mang, gak apa-apa ya. Gue bilang matamu belum, langsung tak sininya berah itu. Saya dia, maksudnya nggak apa-apa, orang bini baru kenal juga, istilahnya belum cinta-cinta betul, dia bilang. Ya tapi kan judulnya ini nyawa. Perjanjiannya sih bilang gak ada tumbal gitu mang. Udah saya ngobrol, saya diam, kasih saya waktu bu bicara. Cuman teman nih, waktuku tinggal besok aja, bilang gitu, supaya aku nih nggak dipenjara ya. Saya sudah bodo amat sudah pak. Saya sudah bodo amat pokoknya. Bu, nggak ada cara lain? Nggak ada. Ini dibatalin nggak bisa bu? Nggak bisa, karena kamu udah akad, kata dia. Udah nikah, uang juga sudah ada, kata dia. Sudah, saya pamit kabur. Saya kabur, udah mobil saya bawa, mereka saya tinggal. Nah di situ saya akhirnya kasus juga saya mang. Uang itu masa bodoh ya? Saya masa bodoh uang itu. Selembar pun nggak bawa? Nggak ada. Jadi saya bawa mobil kantor, saya bawa ke nyebrang. Akhirnya kasus juga, saya kabur bawa mobil kantor. Nah gitu mang. Oke, saya nyebrang ke seberang Kalimantan sebelah. Nyebrang pakai ferry laut ya, itu sekitar perjalanan 1,5 jam. Tinggal sedikit lagi ke negara tetangga. Sudah saya di situ. Tenang sudah, saya kabur ini, nggak akan ada tumbal, nggak ada apa. Bodoh amat saya ninggalin istri atau segala. Ternyata saya ngopi. Istri saya ini putri ada di sebelah saya mang. Dia bilang, Raden, percuma mau pergi kemana, saya akan selalu ikut. Dia ngingetkan, segera siapkan kamar, karena kan malam Jumat kita harus bertemu. Udah, saya tidak peduliin. Saya di situ, ya kayak mana ya, kayak orang nggak ada tujuan, nggak tentu arah. Pas singkat ceritanya saya nggak ada tujuan, ya karena uang masih ada ya, di ini ada. Saya ngopi sana, makan sana, nginep sana sini. Pas pada hari Kamis di hotel. Disitulah mimpi buruk saya datang. Awalnya yang memang dia cantik, dengan singkatnya berubah jadi aslinya taring, rambut panjang, misalnya ya kayak yang kata orang kuntilanak gitu. Cuman kalau kuntilanak gambarannya nggak ada taring, itu ada taringnya. Malam ini itu nggak diselesaikan dan kamu nggak beresin, Raden, seluruh yang ada kaitan darah sama kamu saya ambil. Saya bener lemas, saya mohon kasih waktu. Saya bilang, saya berpikir, saya udah nggak pikir lagi teman saya itu, saya pikir ke masalah saya ini, karena saya udah terjerumus, saya bilang. Dan saya tuntut ke istri gaib, saya bilang, saya nggak ada tumbal loh, saya nggak pernah minta tumbal. Dia bilang gitu, loh kalau di bangsa kami yang namanya kamu bawa nyawa itu tumbal.
Nggak ada. Ini ada syarat dan akad kata dia. Karena nanti anak pangeran itu nanti yang akan membantu saya bekerja, yang sudah memang kami perlihatkan waktu itu. Cuman nggak jelinya saya nggak bisa ngelihat. Yang ternyata saya dengar itu mang yang kerja paksa itu. Jadi orok-orok saya itu nanti disuruh kerja di alamnya sana, di istilahnya di komando ini. Jadi istri saya tinggal nerima uangnya. Dan ternyata uang yang ada di kamar yang setiap kami bercinta itu timbul ya uang hasil keringat orok-orok saya itu, yang istilahnya akad nikahnya itu. Ternyata dialah nyarikan uang buat saya dengan di komando dan di istilahnya sama istri saya nih. Kerja paksa ya? Kerja paksa. Dan saya bilang kerjanya apa? Ditambang. Di mana? Ya di negeri Noni kata dia. Terus kok bisa? Karena Raden kan butuh uang, Kang Mas Raden, dan uang itu memang harus diwujudkan secara nyata di alamnya Raden. Jadi pertukaran perwujudannya itu ternyata si buah hati Raden harus dibawa kerja di sana. Terus saya bilang anak orang 7 hari kamu suruh kerja? Enggak. Ketika masuk sana dia umurnya sudah 17 tahun. Gimana Raden? Ini sudah waktunya, saya nggak bisa tunda. Saya bilang, kalau ini malam Jumat kita nggak segera hubungan suami istri, wujud asli saya begini kata dia. Mati. Berarti kamu kuntilanak dong, marah di situ. Gitu. Segera pulang, kita masuknya ke ritual, terus saya segera pulang penuhin akad nikah. Karena saya jatuhnya utang. Jadi saya harus istri sah 1 kali aja, tapi kalau saya nikah perawan harus 2 kali. Jadi opsinya ada 2, harus pilih salah satu. Di situ, di sela-sela saya mengulur waktu, bujuk-bujuk si putri, itu berjalan sampai sekitar 2 tahun, hampir 3 tahun. Itu saya menghilang. Dan terakhir saya tahu, katanya saya kabur lari bawa mobil perusahaan. Ya memang saya bawa, padahal habis saya taruh di pelabuhan, saya nyebrang, mobil itu saya tinggal. Setelah itu saya nggak ngerti mobil itu bagaimana. Berarti sudah dianggap bawa kabur berapa lama itu? Iya 2 tahun lebih. Iya setelah 2 tahun tuh saya ke kota yang pelabuhan waktu saya mendarat pertama. Itu di situ masih ada itu istilahnya kalau di sana kan DPO itu disebar di pelabuhan, di apa tuh pasang nih hitam putih itu ada masih wajah saya di situ. Jadi buron ya? Iya, waduh saya DPO ngelapin mobil nih. Mobilnya waktu itu cuma Avanza doang nih. Ya sudah. Kabar teman-teman? Nggak ngerti saya. Singkat cerita saya berpikir sambil ini. Nah disitulah saya kenal namanya dunia proyek, karena bekal saya udah habis. Saya harus bertahan hidup, Bang. Nah yang satu-satunya ada saya temuin proyek. Saat itu ada proyek jembatan. Ya saya ngelamar kerja, ya harus jadi kuli apa untuk saya bertahan hidup. Saya kerja di situ. Nah itu selama 2 tahun setiap malam Jumat ketemu? Ketemu enggak cuma malam Jumat. Kalau malam Jumat saya enggak berani tidur. Saya malam Jumat malah ke masjid. Harus cari masjid nih. Jadi enggak hubungan begitu ya? Enggak. Selama 2 tahun itu? Enggak. Jadi setiap malam Jumat saya harus tempat cari ibadah, mau masjid, mau gereja. Dia hadir, tapi ketika masuk tempat ibadah itu berubah jadi yang noni. Tapi kita di luar dia nemuin saya aslinya. Sampai saya itu dibilang stres gila ngomong sendiri. Ada kalau pas kepergok orang gitu, jadi perhatian orang. Ih gila ya, bilang ganteng-ganteng gila itu pernah. Jadi setiap di masjid mumpung dia berwujud cantik, saya termenung lah di situ. Ini gimana caranya saya lepas? Di situ semacam kayak ada saya sendiri bisikan, gini, Ikam kan nikah. Kalau nikah udah nggak suka, cerai aja. Misalnya ngomong sendiri emang, tapi seolah-olah tuh saya ada yang bicara sama diri sendiri gitu. Suaranya kayak suara saya, memang saya bicara.
oke, solusinya ada. Begitu saya kembali kerja lagi besok, tapi yang nyeraikan siapa? Singkat cerita sekitar 3 minggu 1 bulan saya ketemu mandornya. Mandornya dari Jawa yang punya proyek jembatan itu. Dia ngeliatin saya aja, perhatikan saya aja. Dia bilang, itu connect lah bahasanya kalau orang Jawa bilang kan. Itu connect, itu nanti kalau suruh ketemu saya bilang. Dengan bahasa logatnya ya logat Jawa daerah kayak ke daerah kesini gitu, bukan Jawa Tengah Jawa Timur gitu. Jadi sore tukang saya bilang, kamu dipanggil mandor ya, nanti ketemu. Siap, saya bilang. Ke ini warung proyek, siap, jangan pulang dulu. Tapi saya nggak ikut lembur, bilang. Udah nanti dihitung lembur, kata dia, yang penting temanin aja mandor. Nah mandor ini kata saya temuin, dia ngomong, sampean ada masalah apa? Kaget saya di situ, Bang. Apa saya perlu cerita nih dalam hati nih? Sudah, cerita aja, itu yang di sampingmu tuh siapa? Langsung to the point. Ya saya cerita, akhirnya saya cerita bla 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 di awal, endingnya kamu mau cerai, ya oke, saya bisa bantu, kata dia. Nanti malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon masih lama Pak, saya bilang. Nggak bisa dipercepat apa, saya bilang. Ya memang harus malam Jumat Kliwon, kata dia. Oke, malam Jumat Kliwon. Itu masih nunggu 3 kali minggu lagi kali itu. Atau gimana waktu itu saya lupa. Singkat cerita, terjadilah malam Jumat Kliwon itu. Masih harus syarat lagi 7 apa itu? Jarum emas sama benang merah sama hitam, 1 roll. Harus kamu bawa. Saya bilang, kenapa Pak nggak ngomongnya dari awal, kata dia bilang. Ya ini memang petunjuknya baru sekarang, kata dia. Ini sore jam 5 ketemu, dikasih tahu, malamnya sudah mau ritual cerai. Lalu terus saya nyari jarum emas kemana Pak, saya bilang. Dia bilang, arah aja ke pasar pelabuhan, kata dia. Ini orang sok tahu baru datang kok nyuruh ke pasar pelabuhan. Pelabuhan enggak ada orang jual emas, dalam hati saya kan. Sudah, enggak pikir panjang, saya cari ke sana. Dan ternyata ada orang ider emas. Orang yang jual beli emas, tapi dia yang ini ngider pakai timbangannya bisa dilepas, pakai jahit, tukang jahit itu mejanya. Jadi dia ngider didorong. Nah itu orang dari Jawa Barat. Jual emas nggak? Iya kalau mau jual beli emas ada. Dan orang itu dengan santai ngomong, saya jual jarum emas 7, kata dia. Ya sudah, saya beli, harganya berapa? Sudah, bawa aja dulu, nanti bayarannya kalau sudah ini bayaran. Sudah, tanpa pikir panjang karena waktunya mepet. Tambah aneh aja. Iya. Sudah saya bawa, saya kasih. Ini jarumnya sudah ada, saya bawa. Dor, saya bilang, Pak. Oh, benangnya mana? Aduh, saya bilang. Jadi kemana jam segini beli benang? Ya udah, datangin aja orang tadi. Hebat juga ini orang jual beli emas, jual benang juga, saya bilang. Saya balik ke sana, orang itu udah nggak ada. Ya sudah, saya balik ke situ. Yang jual emas malah di lesehan warung yang ini, saya ketemuan sama mandor. Lah padahal tadi barusan di pelabuhan kok sudah di situ. Sementara dorong ini mejanya itu rodanya cuma segini. Sementara jalan di sana jalan batu-batu, mobil aja double gardan ya kan gitu. Ya udah, nggak saya mau mikirin itu. Pak, ada jual ini nggak? Benang hitam putih. Sudah, bawa aja. Sudah, saya masuk bawa. Ya biasa penampilan umum lah, baju kaos doang, baru celana pendek, sandal jepit, sama topi kupluk gini, topi bulat. Sudah, saya masuk, ketemu si mandor saya. Dor nih gimana? Ya udah, bersiap-siap aja, mandi, nanti malam datang ke sini. Cuman nanti saya undang dulu putri ke sini, saya kasih tahu niatmu, kamu mau ceraikan dia. Oke, siap, saya bilang. Jam 9 saya datang. Ini supaya singkat cerita karena sampai pagi nih Mang kalau saya ceritakan detailnya. Jadi saya singkat cerita saja, jam 9 saya nyampe. Kamu duduk, oke saya duduk. Saya diiniin supaya bisa ini dibacain. Dengan saya baca mantranya, saya noleh ke sisi kiri, istri putri saya sudah ada di situ. Dengan di ini benang jarum itu untuk nusuk
7 sendi ininya, jari sama kaki langsung diikat pakai benang itu, dililit benang itu, nggak bisa gerak. Sama mandor saya ini, cuman saya kapan ngelakuinnya saya nggak tahu. Jam 9 saya ke sana, langsung dibuka pandangan saya dengan saya juga baca mantra. Saya nggak bisa sebutkan mantranya walaupun saya masih ingat. Saya langsung bisa lihat bahwa istri peri saya ada, sudah diikat, sudah apa. Tapi di situ saya timbul iba. Dia seperti teganya gitu loh. Kamu udah nikahin saya, udah begini, saya sampai segininya gitu. Kok saya disiksa gitu. Saya cuma bilang, saya cuma mau cerain kamu karena saya nggak mau tumbal. Tapi dia tetap pembicaraan tuh, ini bukan tumbal tapi akad gitu. Oke, saya bilang, mandor gimana ceritanya? Saya tetap mau cerai. Oke, kalau mau cerai, dibacain ininya mantranya, lepaskan. Ternyata dia yang pada saat nikah itu bacaannya memang ada di situ, diartikan sama mandor itu. Mandor saya di proyek ini ya memang tertera semua. Saya memang perjanjian. Cuman kan saya nggak tahu, nggak ada yang terjemahkan saat itu. Itu ya memang salah saya. Jadi ya sudah, Dor, ceraikan aja supaya saya nggak diganggu. Oke, siap. Sudah siap, siap. Segalanya siap, siap. Ternyata begitu dibuka, ini tutup kain warna kuning, blak dibuka. Di situ ada kain kafan, ada senjata tajam berupa parang gitu, dan persiapan pemakaman. Itu milik siapa? Nah itu belum, saya juga pertanyaan begitu, Mang. Loh ini punya siapa, Dor? Ya punya kamu untuk cerai. Cerainya gimana, Dor? Nanti cerai, saya bacain, ini bacanya, kamu baca mantra. Dan ternyata supaya tidak datang lagi dan ganggu lagi, karena dia sudah berupa siluman, karena saya sudah saya nikahi akad itu, jadi akhirnya bisa menembus sesuka dia ke alam saya, ke alam manusia saya, jadi jatuhnya siluman. Jadi harus kamu pisahkan antara kepala dan badannya, dikuburnya di tempat yang berbeda. Nah, di situ mandor saya akhirnya, ya udah, kamu dua pilihan, cerai atau ikutin proses kamu selanjutnya supaya kamu jadi orang kaya. Tapi saya nggak bisa, Dor. Ya sudah, kalau nggak bisa, silakan, ayo kita cepat karena jam 11 sudah harus beres. Karena lewat hari dia kekal. Maksudnya kekal, dia jadi manusia beneran. Itu nanti dia manusia beneran. Ada sini emas ininya, ada, ternyata dia ada emas, jarum emas, kayak paku emas gitu. Itu nanti dengan sendirinya keluar, dan itu akan jadi kondeknya dia. Dia bakal jadi manusia, tapi kamu tetap harus beresin akad nikah itu, yang tumbal itu, walaupun dia jadi manusia. Saya belum makin nggak masuk akal aja ini, Dor. Bilang ya udah, kalau gitu gimana? Cerai. Kain kafannya disiapin sama mandornya untuk ngubur nanti kepala sama badan. Parangnya saya ambil, dan itu saya nggak boleh kedip. Penggalnya melingkar. Pas saya penggal, ya kan, di ini bilang ada pesan terakhir nggak gitu, sama suaminya gitu, si mandor. Karena saya pikir mau ambil poinnya aja, tadi saya ceritakan. Dia bilang ada, tolong saya disempurnakan dulu, dan dia minta disahadatin. Jadi ini bisa ngomong, Mang. Saya pegang itu karena belum ada perintah selanjutnya, jadi saya pegang aja. Tapi ini udah putus dan tidak ada, hanya rembes aja. Badannya pun tetap duduk. Nggak marah deh ya? Pada saat ini enggak, cuman karena di hati bicara, kalau memang udah putusan Raden, saya ikhlas. Saya hidup di dua kehidupan, harus mengalami dua kecewa, sakit dan sebagainya. Begitu. Tapi dalam hati saya memang saya nggak tega. Tapi saya harus lakuin gitu. Karena sampai sudah sejauh itu, Mang. Mandornya bilang, ya sudah,
prosesi dia di apa namanya syahadatkan, nggak tahu, teman bacaannya juga beda. Syahadatnya ada, cuman ada bacaan yang beda, saya nggak ngerti. Si mandor saya ini nyahadatkan si istri peri saya ini. Saya itu baru matanya tertutup, harum, dibantu dikafanin, dikuburkan di tempat yang beda. Saya nggak bisa sebutkan tempatnya. Begitu sudah selesai malamnya, pas habis tahlilan pun saya juga cuma berdua sama si mandor saya. Setelah tahlilan udah tidur. Itu benar-benar meninggal atau enggak? Iya, yang jelas begitu setelah disahadatin dia pejam mata. Sudah cepet-cepet buru-buru dikafanin. Prosesi pemakaman sama kayak memakamkan di tanah ya? Iya, sama. Cuman kalau saya detailkan bisa 2 hari. Saya harus ceritain, saya harus kisahkan gitu. Itu belum beres kali ya. Prosesnya ya lama. Jadi singkat cerita seperti itu. Pemakamannya sama, tapi di tempat yang berbeda. Jadi dua tempat pemakaman. Jauh itu? Lumayan, karena harus nyebrang pakai speed itu sekitar 2,5 jam. Setelah itu beres urusan? Belum. Kisah saya dengan Putri sudah beres, ya kan? Yang belumnya ini, akhirnya saya balik dong, Mang. Saya balik ke kota saya, ya dengan nggak bawa mobil saya nggak ini, ya saya datang. Mobil udah nggak ada? Nggak ngerti, sampai sekarang pun saya juga nggak ngerti. Nah, setelah itu saya datang ke kota saya, bukan di lokasi kota perusahaan saya kerja, tapi di kota asal saya. Saya datang ke sana, dari keluarga dengar cerita, binimu sudah punya suami lagi, ya saya sudah ikhlas. Punya anak waktu itu? Saya nggak sama istri yang itu, kebetulan anak saya meninggal sama istri sah. Meninggalnya di 2016, anak saya umur 7 tahun, seperti itu. Nah teman saya yang 3 ini, ya di penjara. Pas saya balik itu sekitar 8 bulan baru keluar, misalnya baru bebas gitu lah, dengar berita seperti itu, Mak. Bang Ben nggak di kasus kan? Enggak, karena kan mungkin udah lewat atau bagaimana, atau mobilnya ketemu atau gimana. Sampai sekarang pun saya nggak ke kota yang tempat saya bekerja sampai sekarang. Akhirnya dapat proyek saya ke Jawa. Nggak ada DPO ya? Nggak ada. Setelah itu nggak ada gangguan apa-apa ke kehidupan? Nggak ada. Hanya memang kalau saya lagi ada sesuatu gitu, seperti ada yang bisikin, jangan. Itu aja. Masih mendampingi ya? Kurang tahu, Mak. Sampai saat ini masih? Iya, masih. Kapan terakhir ada bisikan-bisikan? Baru aja. Barusan ini? Iya, Kak, saya mau ceritakan yang sekiranya, makanya saya loncat-loncat. Itu jangan. Oh, ada bagian yang nggak boleh diceritakan? Iya, maaf. Itu permintaan beliau? Iya. Oke. Dan sekarang pun permintaannya sudah? Iya. Jangan lebih jauh gitu ya? Iya. Oke, baik. Mohon maaf, Mak. Dan kebetulan waktunya juga sudah cukup ya? Iya. Baik, Bang Ben. Jadi nggak ada gangguan lagi dan teman-teman sudah keluar semua dari tahanan ya? Sudah bebas? Kalau sekarang sudah. Nah, Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya mendalam banget ya. Iya. Jadi ternyata ada seperti di dalam film ya. Ini mirip. Ada pesan untuk penonton Malam Mencekam nggak? Ya apapun kondisinya, jangan sampai tergiur, ibaratnya sampai melakukan apa yang saya lakukan, apapun itu, apapun janjinya, jangan. Karena pada dasarnya endingnya pasti akan tumbal lah. Minimal dirinya sendiri ya. Minimal dirinya sendiri. Itu aja Mang pesannya. Untungnya ini bisa cerai ya. Iya. Dan ternyata di Kalimantan juga ada pesugihan ya. Ada hanya sama, nggak terlalu iya, expose begitu ya. Iya. Dan lebih dahsyat kelihatannya. Baik Sobat Malam Mencekam, demikian akhir kisah dari Bang Ben. Sebenarnya bukan akhir sih ya, panjang kalau mau diceritakan. Cuman Bang Ben dibatasi oleh ya mantannya begitu. Bang Ben, terima kasih ya. Siap. Jauh-jauh dari Kalimantan nih. Sehat Siap. selalu. Amin.
dan kembali sukses ya. Insya Allah. Sobat, sampai di sini kita akan segera jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.